Halo semuanya, jadi sekarang saya sudah bersama Papa saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai virus corona. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak tahu berapa jumlah kasus COVID di Indonesia terkini? Kasus per hari ini terinfeksi dan dirawat 32.000. Dari jumlah itu 32.033 orang. Dari jumlah itu sembuh 10.904 orang dan meninggal 1.883 orang. Oke, baik Bapak. Jadi menurut Anda seberapa bahayanya sih COVID-19 ini, Pak? Wah, sangat berbahaya sekali. Dan bahkan bisa kita lihat sekarang ini sudah 1.883 orang meninggal. Tentu itu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat perlu kita menjaga supaya jangan semakin meningkat, semakin banyak lagi korban. Baik Bapak, jadi jika misalnya ada salah satu anggota keluarga Bapak memiliki gejala virus corona, Ya. apa yang akan Bapak lakukan? Seandainya ada keluarga saya yang terinfeksi, pertama langkah saya adalah karantina mandiri. Saya akan mengobati sendiri, memakan obat sendiri. Itulah sebabnya perlu kita antisipasi. Langkah pertama adalah karantina mandiri. Kalau tidak bisa lagi kita sembuhkan, baru kita meminta tenaga medis atau pemerintah untuk menanganinya. Demikian. Apa dampak yang Bapak rasakan setelah corona ini mewabah di negara kita, Pak? Dampaknya sangat banyak, tetapi yang sangat bagus, yang sangat berdampak ada 3. Pertama, dampak sosial. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang, keluarga dekat. Kalau ada sesuatu terjadi di antara keluarga kita, baik keluarga dekat yang dekat dengan kita maupun yang jauh, kita tidak bisa mengunjungi. Kedua, dampak psikolog. Kita merasa bahwa dampak virus corona ini sangat mempengaruhi psikolog kita. Serba salah melihat orang yang tidak patuh dengan protokol, merasa jengkel, keluar juga tidak percaya diri, jadi dampak psikolognya sangat tinggi. Ketiga, dampak ekonomi. Dampak ekonomi sangat jelas. Kita tidak bisa bekerja, tentu dengan aturan pemerintah supaya kita di rumah saja. Tetapi sampai kapan itu? Jadi dampak ekonominya sangat terasa sekali. Jadi tadi ada dampak sosial, psikologis, sama dampak ekonomi ya Pak? Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana antisipasi Bapak sebagai kepala keluarga untuk mencegah penularan coronavirus ini Pak? Antisipasi sebagai kepala keluarga tentu mungkin sama lah dengan antisipasi kepala keluarga orang-orang masyarakat yang lain juga. Tentu ya kita mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan di rumah saja. Kalau tidak perlu, kalau sangat perlu baru kita keluar. Kalau keluar tentu kita juga harus bisa menjaga diri. Contohnya ya kita jangan berkumpul-kumpul lagi, kita jangan sembarangan lagi untuk salaman-salaman atau berinteraksi dengan orang. Jadi harus betul-betul di rumah menjaga kesehatan bersama-sama dengan keluarga. Kita harus mengikuti peraturan dan protokol kesehatan.
Pertanyaan selanjutnya Pak, jadi kita kan sudah kuarantin selama 3 bulan, karantina di rumah. Pasti ada rasa bosan dong. Kegiatan apa yang biasa Bapak lakukan bersama keluarga Bapak untuk mengurangi rasa bosan? Kegiatan biasa aja, biasanya di rumah sebelum ada COVID-19 kita pulang di rumah biasa dengan keluarga. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini kita lebih memperbanyak interaksi sesama anak-anak, keluarga, kegiatan-kegiatan di rumah biasa, olahraga, berjemur. Ya, akhirnya sebagai bapak keluarga terjun juga ke dapur sih untuk bersih-bersih, untuk bantu-bantu masak apa. Jadi suasananya tidak vakum. Jadi bisa kita nikmati bersama di rumah. Waktu keluarganya jadi lebih banyak ya Pak? Ya, Pasti. Nah, tentu. lalu pertanyaan selanjutnya, jika keluarga Bapak hendak melakukan perjalanan keluar, langkah apa yang Bapak lakukan agar keluarga Bapak terhindar dari COVID? Pertama, ikuti protokol kesehatan. Kedua, kita menyiapkan dan menggunakan masker. Sebelum berangkat kita harus membersihkan diri. Dan di mobil, di perjalanan kita juga harus membersihkan diri, menjaga jarak, pakai masker, jangan sampai lepas. Iya Pak. Tadi kan Bapak ada membahas seputar masker. Menurut Bapak, apa penggunaan masker itu penting? Oh, sangat penting sekali. Jangankan corona, flu aja. Sebaiknya kita pakai masker supaya jangan menularkan dengan orang lain. Apalagi sekarang ada virus corona. Jadi sangat-sangat penting. Siapkan masker, jangan lepas kalau kita di luar, supaya kita jangan tertular, dan kalau kita terinfeksi supaya kita jangan menularkan. Demikian. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih ya, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, apakah sudah efektif untuk mengurangi jumlah pasien COVID? Saat ini itulah langkah yang paling efektif. Belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Tetapi kita berharap ini jangan sampai berlarut-larut. Belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, itu adalah langkah yang paling bagus untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Baik Bapak, menurut Bapak sendiri, apa upaya pemerintah sudah ampuh dalam memerangi COVID-19 ini Pak? Sejauh ini sudah, tetapi ya mudah-mudahan ada yang lebih efektif lagi. Sudah bagus antisipasi pemerintah mengantisipasi penyebaran corona. Buktinya kita Indonesia masih tergolong jauh di bawah dibanding dengan pemerintah lain. Tetapi apapun kebijakan pemerintah, kalau tidak dituruti oleh para rakyatnya, itu akan sia-sia dan tidak efektif. Jadi kita sebagai warga yang baik, protokol yang sudah diberikan atau aturan yang sudah diterapkan pemerintah, kita ikutin saja. Berdasarkan berita terkini nih Pak, Indonesia kan hendak menerapkan peraturan new normal. Menurut Bapak sendiri, apakah new normal sudah layak diberlakukan di Indonesia? Sudah di beberapa tempat. Tetapi kita jangan terlengah sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan. Harus itu, new normal itulah langkah yang paling bagus, artinya bertahap. New normal nanti kembali lagi ke normal seperti awal. Inilah langkah stepnya, new normal dulu dicoba, tetapi masyarakat juga harus lebih disiplin lagi terhadap kesehatan. Peraturan pemerintah, protokol kesehatan, kita harus bisa mengikutinya. Oke Pak, jadi ada yang ingin Bapak sampaikan
pesan-pesan untuk orang luar sana yang belum patuh terhadap aturan pemerintah, khususnya PSBB ini, Pak. Pesan-pesan untuk orang yang menurut kita mereka mengabaikan atau tidak peduli, tolong, ini adalah penyakit yang menular, supaya kita semua bisa mengantisipasi. Saya harap orang-orang pedulilah, orang-orang yang belum peduli, pedulilah terhadap penyakit, pedulilah terhadap diri, jagalah kesehatan, dan pedulilah terhadap orang lain yang mungkin Anda terinfeksi tapi tanpa gejala, sehingga orang bisa terinfeksi melalui Anda. Kedua, terhadap masyarakat secara umum, supaya kita bersama-sama menjaga kesehatan. Protokol kesehatan kita harus ikuti. Menjaga jarak, memakai masker, itulah mungkin sampai sekarang ini langkah kita yang paling ampuh. Kalau kita sudah kena penyakit, mau dirawat di mana? Yo, di rumah sakit. Siapa yang rawat? Banyak yang sakit. Kapasitasnya sudah melebihi, sudah over. Kasihan nanti kalau kita sakit, ke rumah sakit ngapain? Jadi jangan sampai kita sakit. Jaga kesehatan. Minumlah jahe. Minumlah vitamin, supaya kekebalan tubuh bisa tumbuh sehingga bisa melawan corona. Selanjutnya kepada pemerintah, mudah-mudahan pemerintah diberikan Tuhan hikmah, diberikan kebijakan, supaya boleh secepatnya menemukan vaksin ataupun obat untuk mengobati virus corona ini, sehingga kalaupun ada warga yang kena virus corona bisa tertangani dan bisa terobati dengan adanya vaksin ataupun obat. Bekerja samalah dengan negara-negara lain sehingga obatnya bisa cepat diproduksi ataupun hasil ujinya bisa kita nikmati bersama-sama, yaitu vaksin yang bisa menyembuhkan virus corona. Selamat tinggallah virus corona. Mudah-mudahan warga kita tidak ada lagi terinfeksi corona. Warga ataupun pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, kita berdoa sama Tuhan supaya cepat sembuh. Para medis diberikan kekuatan, kepada keluarga para medis juga diberikan kekuatan. Terima kasih para medis yang sudah merupakan tenaga pahlawan di garda depan, bisa menyembuhkan, bisa merawat para pasien. Terima kasih untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan semua para medis. Dan kepada pemerintah, Bapak Jokowi, terima kasih Pak. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak sebagai pemimpin negara dan bisa cepat menemukan seperti yang saya bilang tadi, vaksin ataupun obat untuk menyembuhkan negara kita. Terima kasih, selamat siang. Baik Pak, sekian pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Terima kasih atas waktu Bapak.